الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، insyaallah kita akan melanjutkan membaca penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala terkait dengan hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab Fadlul Wudu dari kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah kita akan membaca hadis dengan nomor 1033. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa an Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a fa ahsanal wudu, barang siapa yang berwudu dan dia memperindah wudunya, menyempurnakan wudunya, kharajat khatayahu min jasadihi, maka kesalahan-kesalahannya akan keluar dari jasadnya, hatta takhruja min tahti adfarihi, hingga akan keluar bahkan dari bawah kukunya. Rawahu Muslim. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah, kata beliau, hadis Utsman, terkait dengan hadis Utsman ini, fafihi, di mana di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a fa ahsanal wudu kharajat khatayah, barang siapa yang berwudu dan dia menyempurnakan wudunya, maka kesalahan-kesalahannya akan keluar. Takhruju khatayah min hadal wudu hatta min tahti adfarihi, di mana kesalahan-kesalahan itu akan keluar dengan sebab wudu yang dia lakukan, sampai-sampai dari bawah kukunya sekalipun. Wala hadza, maka berdasarkan ini, fal wudu yakunu sababan likafarah al khataya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya wudu itu merupakan sebab dihapuskannya kesalahan-kesalahan. Ini diantara keutamaan wudu. Wudu itu diantara sebab dihapuskannya kesalahan. Hatta min adaqi makan, sampai-sampai kesalahan yang itu ada pada tempat yang paling kecil sekalipun, tempat dari tubuh kita, bagian dari tubuh kita yang paling kecil sekalipun. Wa huwa ma tahtal adfar, dan di sini diungkapkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, bahkan dari bawah kukunya. Dari bawah kukunya.
Wa hadhil ahadits wa amsaluha. Maka hadis-hadis ini dan juga hadis-hadis yang semisal dengan ini tadullu ala anna al-wudu' min afdalil ibadat. Menunjukkan bahwasanya wudu ini termasuk ibadah yang paling afdal. Di antara ibadah yang paling afdal. Wa anhu ibadah yang bagi lil insan ayyan ya bihi at-takarrub ila Allah azza wajalla. Dan wudu ini merupakan ibadah yang tentunya apa? Sudah semestinya untuk seorang manusia menghadirkan niat. Bahwasanya dengan wudunya dia takarrub ila Allah. Dengan wudunya dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Yakni yang dimaksud di sini apa? Ayastahdira. Dia berusaha untuk menghadirkan niat itu. Ketika akan berwudu dan juga selama dia berwudu, dia hadirkan niat. Bahwasanya wudu itu dia lakukan dalam rangka takarrub ilallah. Mari dikatakan di sini apa? Ayastahdira wa huwa yatawadda. Dia harus selalu menghadirkan hal itu pada dirinya di saat dia berwudu. Ayatakarrub ilallah. Dia itu sedang melakukan amalan yang dia harapkan akan bisa mendekatkan dirinya kepada Allah tabaraka wa taala. Kama annahu idza shalla. Maka dari sisi ini wudu sebagaimana ketika orang itu sholat. Dari sisi ini wudu itu sebagaimana ketika orang sholat. Yastash'ar annahu yatakarrab ila Allah. Selama sholat pun kita juga harus menghadirkan niat kita mendekatkan diri kepada Allah, takarrub ilallah dengan salat kita. Dengan salat kita. Wa yastash'ir bi annahu yamtathil amrallah. Dan juga seseorang ketika dia itu berwudu atau juga ketika dia itu salat, dia memunculkan kesadaran, menghadirkan niat bahwasanya dia melaksanakan perintah Allah. Wudu itu dia lakukan, salat itu dia lakukan karena perintah Allah tabaraka wa taala. Dalam rangka melaksanakan perintah Allah tabaraka wa taala. Terkait masalah wudu, di awal Al-Imam An-Nawawi rahimahullah telah membawakan ayat terkait dengan wudu ini. Maka di saat kita akan wudu, hadirkan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, "Idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Dan seterusnya. Apabila kalian itu berdiri untuk sholat, apabila kalian akan berdiri untuk sholat, maka hendaknya kalian membasuh wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku. Wamsahu biru'usikum, dan usap kepala-kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh kaki kalian sampai mata kaki. Baik, kenapa kita wudhu? Karena Allah merintahkan kita. Di mana perintah itu? Dalam ayat ini. Dan juga dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, Allah merintahkan kita untuk berwudu melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Mari katakan syekh yang berikutnya, wa yastash'ir aidan annahu muttabi' li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wudu'ih. Seorang yang berwudu hendaknya dia juga menghadirkan niat
selalu berusaha memunculkan kesadaran bahwa dia itu seorang yang sedang muttabi' li Rasulillah, seorang yang berittiba', mencontoh, mentauladani Rasulullah SAW secara khusus dalam wudhu beliau. Dalam masalah ini, dalam pembahasan kita secara khusus dalam wudhu beliau, maka tentunya apa? Berusaha semaksimal mungkin untuk wudhu yang dia lakukan mencocoki wudhunya Rasul alaihissalatu wassalam. Tidak kemudian melakukan penambahan-penambahan yang tidak dibimbingkan, tidak pula melakukan pengurangan-pengurangan dari apa yang sudah dituntunkan. Wa kadzalika aidan yastahdir annahu yuridu tsawab. Demikian pula ketika berwudu, sudah semestinya seseorang itu menghadirkan niat, memunculkan keinginan bahwasanya dengan wudunya dia menghendaki ganjaran dari sisi Allah tabaraka wa taala. Wa anau yusab ala hadzal amal hatta yudqinuhu wa yuhsinuhu. Ketika keinginan untuk mendapatkan ganjaran dari sisi Allah ini ada, ini akan mendorong seseorang untuk sebaik mungkin dalam wudhunya, untuk dia berusaha menyempurnakan wudhunya. Karena semakin baik, semakin sempurna wudhu, tentunya ganjarannya akan semakin besar. Tidak kemudian wudhu asal wudhu, tergesa-gesa. Bahkan wal'iyadzubillah, terkadang ada bagian-bagian yang semestinya terkena air, tidak terkena air. Ini tidak semestinya. Maka diingat oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini yang harus kita hadirkan pada diri kita ketika berwudu. Secara khusus dalam pembahasan kita, dan juga ketika kita beribadah kepada Allah dalam ibadah apapun. Ketika kita sholat, ketika kita itu melakukan ibadah apapun yang dibimbingkan, ketika kita berpuasa, sebentar lagi kita akan masuki bulan puasa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan memberikan kesempatan kepada kita, membuka kalbu kita untuk benar-benar bisa memanfaatkan bulan Ramadan itu. Ketika kita berpuasa pun juga demikian. Hadirkan niat bahwasanya apa? Dengan puasa ini kita taqarrub ilallah. Hadirkan kesadaran bahwasanya kita berpuasa karena melaksanakan perintah Allah. Kita berpuasa karena ittiba'ur rasul. Kita berpuasa karena mengharapkan ganjaran Allah tabaraka wa ta'ala. Hadirkan niatan-niatan ini, hingga ibadah kita pun akan semakin sempurna dan semakin sempurna. Hadis yang berikutnya, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa anhu, dan darinya, yaitu dari Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah SAW yatawadda mithla wudu'i hada. Aku pernah melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wudu'ku ini. Beliau mencontohkan wudu. Disebutkan dalam hadisnya bagaimana beliau meminta al-wudu, meminta air wudu kepada seseorang untuk berwudu. Kemudian beliau berwudu. Setelah selesai berwudu, beliau menyatakan, ra'aitu Rasulullah SAW yatawadda mithla wudu'i hadha. Aku pernah melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wudu'ku ini. Tsumaqal, kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, man tawadda'a hakadha. Barang siapa yang berwudu seperti ini, barang siapa yang berwudu dengan seperti ini, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu.
wa kanat salatuhu wa mashyuhu ilal masjid nafilah. Hingga salatnya, berjalannya dia menuju masjid itu sebagai nafilah. Rawahu Muslim. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimah ta'ala. Kata beliau, Zakara mu'allif hadis Utsman. Penulis yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimah ta'ala, beliau menyebutkan hadis Utsman radhiyallahu anhu. Annahu tawadda'a. Bagaimana Utsman itu berwudu. Ya, disebutkan di dalam hadis itu bagaimana Utsman itu berwudu. Fa ghassala kaffai thalathan. Ya. Utsman mencuci kedua telapak tangannya. Kita bahasakan telapak tangan, tapi sebenarnya bukan hanya telapak tangan. Kaf yaitu apa? Bagian dari pergelangan sampai ujung kaki, atau ujung jari. Laku minggu. Mulai dari pergelangan tangan sampai ujung jari, baik itu telapak tangan maupun punggung tangan. Nah, ini yang dimaksud dengan kaf. Kaffaihi. Maka bukan hanya telapak tangannya saja, tapi juga punggung tangannya. Bagaimana Utsman, beliau mencuci, kita terjemahkan telapak tangan, tapi bukan hanya sekedar telapak tangan dan punggung tangan 3 kali. Wa tamadmada wastanshaqa thalathan. Kemudian beliau berkumur dan beristinsak 3 kali. Disebutkan dalam hadis ini bahwa apa? Kumur dan istinsak itu dilakukan dalam satu gerakan. Kumur sekaligus istinsak. Dan itu dilakukan 3 kali. Maka dikatakan bisalat ghafara. Dan itu dilakukan dengan 3 kali ambilan air. 3 kali ambilan air, 1 kali untuk kumur dan istinsak. Tentunya setelah istinsyak ada istinsar. Setelah itu ambil lagi untuk kumur dan istinsak. Setelah itu ambil lagi 3 kali ambilan air. Wa ghassala wajhahu thalathan. Kemudian beliau mencuci wajah beliau 3 kali. Wa ghassala yadayhi ilal mirfaqain thalathan. Kemudian beliau mencuci kedua tangan sampai siku 2 kali. Dan terkait dengan ini dijelaskan oleh para ulama, bisa dilakukan tangan dahulu 3 kali, baru kemudian tangan kiri 3 kali, atau bisa juga tangan kanan kemudian tangan kiri, tangan kanan kemudian tangan kiri, tangan kanan kemudian tangan kiri. Bisa dilakukan kedua-duanya. Apakah tangan kanan 3 kali kemudian baru tangan kiri, atau gantian. Kedua-duanya bisa dilakukan. Wa masa ra'sahu biyadaihi. Kemudian Utsman ketika dia mencontohkan wudu, beliau mengusap kepala beliau dengan kedua tangan. Ketika mengusap kepala ini dengan kedua tangan. Fa'aqbala bihima wa adbara wa masaha udunnaihi. Bagaimana beliau itu memulai dari bagian depan, ditarik ke belakang, dikembalikan ke depan, kemudian setelah itu mengusap kedua telinga. Dan ini yang dicontohkan Utsman radhiyallahu anhu, dan ini yang paling afdal. Bukan kemudian cara-cara yang lain dikatakan tidak sah, bukan. Ini yang paling afdal. Karena ini yang mencocoki dengan apa yang disampaikan oleh Utsman, itu yang pernah beliau lihat dilakukan Rasul alaihi salatu wassalam. Mengusap kepala, ini dilakukan 1 kali.
Itu apa? Dari depan ke belakang, dikembalikan ke depan, kemudian apa? Mengusap telinga. Wa ghasala rijlaihi thalathan ilal ka'bain. Kemudian beliau mencuci kedua kaki beliau sampai mata kaki. Sampai mata kaki. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam kemudian beliau bersabda. Jadi Utsman beliau berwudu, setelah berwudu sebenarnya tadi pada hadis menyatakan apa? Sami'tu atau ra'aitu Rasulullah SAW yatawadda mithla wudu'i hada. Aku pernah melihat Rasulullah SAW berwudu sebagaimana wuduku ini. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hada. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Seperti wudunya Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagaimana wuduknya Rasul yang dicontohkan oleh Utsman. Rasul berwudu, Utsman pernah melihat, kemudian Utsman mencontohkan kepada para sahabat dan yang hadir saat itu. Dan walhamdulillah hadisnya sampai kepada kita. Walhamdulillah hadisnya sampai kepada kita. Rasulullah SAW setelah berwudu, beliau menyatakan, "Tsumma shalla rak'ataini." Setelah berwudu, kemudian dia sholat 2 rakaat. La yuhdits bihima nafsah. Di mana di dalam 2 rakaat itu dia tidak berbicara pada dirinya sendiri. Dia khusyuk dalam sholatnya. Tidak kemudian sholat akan tapi pikirannya entah kemana. Dia khusyuk dalam sholatnya. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini hadis lengkapnya. Dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah. Tapi kata beliau, wa hadza syai'un yasir walillahil hamd. Dan ini suatu yang mudah, walhamdulillah. Satu amalan yang demikian mudah. Annal insan ya'mal hadzal amal thumma yughfar ma taqaddama min dzambih. Seorang manusia melakukan amalan ini, kemudian dia akan mendapatkan keutamaan, yaitu diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan tentunya ini sesuatu yang sangat kita butuhkan. Kita manusia banyak melakukan kesalahan. Baik yang itu tidak disengaja, bahkan seringnya disengaja dan disadari. Dan yang namanya dosa, kemaksiatan itu selalu akan ada akibat buruknya. Baik di kehidupan dunia ini, terlebih-lebih di kehidupan akhirat nanti. Tentunya kita sangat-sangat butuh ampunan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itu yang akan bisa menghilangkan, menghapuskan akibat-akibat buruk dari dosa-dosa yang sudah terlanjur kita lakukan. Dan alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemurahannya memberikan kepada kita jalannya. Sekian banyak jalan untuk bisa menghapuskan dosa itu. Di antaranya dengan amalan yang disebutkan dalam hadis ini. Berwudu. Dengan wudu sebagaimana yang dilakukan Rasul alaihi salatu wasallam, kemudian melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian melakukan sholat 2 rakaat. Amalan yang demikian mudah. Amalan yang demikian mudah. Sebenarnya sering kita sampaikan, tidak membutuhkan biaya yang demikian besar. Lebih-lebih di tempat kita yang air demikian murah. Tidak membutuhkan waktu yang demikian lama. Untuk sholat 2 rakaat, sudahlah. Orang yang paling khusyuk sekalipun untuk sholat sunnah ini, 10 menit bersama wudhu dan sholatnya, mungkin bagi sebagian orang sudah terlalu panjang.
tidak membutuhkan tenaga yang besar, tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tempat yang lapang, sekedar tempat yang ada sempit sekalipun, asal kita itu bisa berdiri tegak, kita bisa rukuk dengan sempurna cukup, bisa sujud dengan sempurna cukup. Tempat yang dibutuhkan nggak harus lapang. Amalan yang demikian mudah, tapi keutamaannya demikian besar. Amalan yang demikian mudah, keutamaan yang demikian besar. Akan tapi sekian banyak di antara kita yang menyanyiakan kesempatan ini. Menyanyiakan kesempatan ini. Kata Syekh, wa akhadal ulama min dzalik. Dari sini para ulama mereka mengambil satu faedah, yaitu apa? Annahu yustahab liman asbaqal wudu ayusalli rak'atain. Disunnahkan bagi seseorang setelah dia menyempurnakan wudunya untuk sholat 2 rakaat. Ya. Untuk kemudian apa? Sholat 2 rakaat. Wa tusamma sunnatal wudu. Dan sholat inilah yang seringkali disebut sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu. Sawa'un fis sabahil masa. Sama saja apakah itu dilakukan di pagi hari atau di sore hari, fil lail aw nahar, dilakukan di malam hari ataupun di siang hari. Ba'dal fajr ay ba'dal asr, boleh dilakukan setelah sholat subuh, boleh dilakukan setelah sholat asar. Setiap kali selesai wudhu, sholat 2 rakaat, boleh dilakukan. Bahkan di waktu-waktu yang secara keumuman di sana dilarang untuk sholat. Ba'da subuh, ba'dal asar, ini kan di antara waktu-waktu yang dihindari untuk kita melakukan sholat di sana. Akan tapi ketika orang itu berwudu pada subuh, atau berwudu pada asar, maka boleh untuk dia melakukan salat sunnah wudu ini. Kenapa demikian? Kata Syekh, li'annaha sunnah laha asbab. Karena ini termasuk salat sunnah yang memiliki sebab. Waktu-waktu yang terlarang untuk kita melakukan sholat itu berlakunya pada salat-salat sunnah mustaqillah, atau salat-salat sunnah yang itu ghairus sabab, tanpa ada sebabnya. Adapun salat-salat yang dilakukan karena ada satu sebab, itu boleh dilakukan bahkan di waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Katakanlah kita masuk di dalam masjid, masuk ke masjid, dan kita itu ingin duduk di masjid, waktu itu bertepatan matahari tepat di tengah. Ini kan termasuk waktu yang terlarang untuk sholat. Tapi karena kita masuk masjid dan kita akan duduk di masjid, maka saat itu kita boleh untuk melakukan sholat 2 rakaat sebelum kita duduk di masjid. Karena Rasul alaihissalam menyatakan apa? Man dakhalal masjid, la ilaha illallah, idza ahadukum dakhalal masjid la yajlis hatta shalla rak'ataini. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan duduk kecuali sudah melakukan sholat 2 rakaat. Para ulama berdasarkan hadis ini, beliau menyatakan, para ulama menyatakan apa? Ketika seseorang itu masuk masjid dan dia akan duduk, maka jangan duduk kecuali sudah melakukan sholat 2 rakaat. Maka sholat 2 rakaat yang itu diniatkan karena dia masuk masjid dan akan duduk di masjid, ini boleh dilakukan bahkan di waktu-waktu terlarang untuk sholat. Kata Syekh yang berikutnya, fa'idha tawadda al-insan nahwa wudu'i Rasul alaihi salatu wassalam, maka
ketika seorang manusia itu berwudu dan dia melakukan wudu sebagaimana wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna yusalli rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, yughfar lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Akan diampuni dosa-dosanya telah lalu. Wa fi hadzal hadits qal, dan di dalam hadis ini Rasulullah bisa menyatakan wa kana masyuhu ilal masjid was salatu nafilah. Berjalannya dia menuju masjid, kalau dia wudu di rumah kemudian sholat di rumah, setelah itu dia berjalan menuju masjid, dan sholatnya dia di masjid itu nafilah. Apa makna nafilah di sini? Yakni zaid ala maghfiratid dunub. Berjalannya dia dan sholatnya dia itu akan memberikan atau itu akan menjadi tambahan dari sekedar diampuninya dosa-dosa. Berwudu di rumah, sholat 2 rakaat di rumah, sholat 2 rakaat sunnah wudu, tapi bisa apa? Diampuni dosa-dosanya. Kemudian ketika dia itu berjalan menuju masjid, ketika dia sholat di masjid, maka itu menjadi tambahan berikutnya. Menjadi tambahan yang berikutnya. Walaysa makna nafilah yakni salati tatawwu. Bukan kemudian maknanya berjalannya ke masjid itu dikatakan nafilah, ini nilainya seperti sholat tatawwu. Bukan itu maknanya. Nafilah di sini bukan maknanya kemudian menjadi sholat tatawwu. Berjalannya saja sudah dihitung sebagai sholat sunnah, bukan itu maknanya dalam hadis ini. Tapi nafilah maknanya apa? Zaidah. Maknanya apa? Zaidah. Maka dikatakan syai'an zaidan ala maghfiratid dunub. Itu menjadi sesuatu yang menjadi tambahan dari keutamaan yang sebelumnya, yaitu dihapuskannya dosa-dosa. Kama qala Allah Ta'ala, maka di dalam memaknai hadis ini sebagaimana kita memaknai firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah menyatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan di antara waktu malam bertahajudlah, nafilatan lak, dan itu akan menjadi tambahan bagimu. Akan menjadi tambahan bagimu. Ampunan, maghfirah, itu yang akan menyelamatkan kita. Dan rahmah Allah itu yang akan menghantarkan kita pada kebahagiaan. Maka rahmah dan maghfirah ini 2 perkara yang sangat kita butuhkan. Hanya dengan rahmah Allah kita itu akan bisa meraih kebaikan-kebaikan, dan hanya dengan maghfirah Allah kita akan bisa terselamatkan dari keburukan-keburukan. 2 perkara yang semestinya setiap saat kita memohon, meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, selalu kita itu apa? Membutuhkannya. Wallahu a'lamu bissawab. Tapi ini yang bisa kita baca. Alafu minkum karena waktu. Dan ini majelis kita di malam hari ini. Ada majelis terakhir kita sebelum memasuki bulan Ramadan. Dan tentunya selama kita bermajelis, selama kita bermuamalah, banyak kesalahan yang saya pribadi melakukannya, banyak ucapan-ucapan yang kurang mengenakkan, banyak sikap-sikap yang tidak sepantasnya,
pada kesempatan kali ini, saya mohon maaf kepada antum sekalian, alafu minkum, dan tentunya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Dan kita sebenarnya tadi kita sampaikan memohon kepada Allah Tabaraka wa taala untuk bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun ini, yang mungkin sebentar lagi akan memasuki. Karena dalam waktu yang singkat ini pun banyak kemungkinan yang terjadi. Banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Kita benar-benar memohon kepada Allah Tabaraka wa taala, semoga Allah mempertemukan kita semua dengan bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membuka kalbu kita, memberikan kesehatan, kesempatan hingga kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebesar-besarnya. Bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah, bisa menghapuskan dosa-dosa kita, dan tentunya itu dengan amalan-amalan, dengan ibadah-ibadah yang akan kita usahakan selama bulan Ramadan dan tentunya bulan-bulan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Alafu minkum ala taqsir. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.